18 negara ramai-ramai mendesak kelompok Palestina Hamas untuk membebaskan semua sandera yang masih ditahan di Gaza. Hamas diyakini saat ini masih menyandera sekitar 129 orang dari total 253 orang. Terkait hal itu, kelompok Hamas pun buka suara. Juru bicara Hamas Sami Abu Zuhri menegaskan pihaknya tidak akan membebaskan semua sandera yang telah ditahan, kecuali Israel mau menghentikan perang yang telah menewaskan sedikitnya 34.000 orang Palestina. Zuhri mengatakan bahwa Amerika Serikat perlu memaksa Israel untuk mengakhiri agresinya terhadap jalur Gaza. Hamas telah berulang kali mengatakan pihaknya tidak akan mundur dari tuntutannya. Diketahui Hamas menuntut diakhirinya perang, penarikan pasukan pendudukan Israel dari jalur Gaza, kembalinya warga Palestina, dan diakhirinya blokade jalur kemanusiaan. Adapun 18 negara yang menyerukan pembebasan sandera adalah negara yang memiliki warga negara yang ditahan Hamas. Israel tidak termasuk karena fokus seruan tersebut adalah pada dukungan internasional terhadap pembebasan para sandera. Angkatan bersenjata Yaman dan milisi Houthi masih leluasa menembaki kapal-kapal dan pelabuhan Israel. Hal ini menandakan kehadiran Satgas Maritim pimpinan Amerika Serikat di Laut Merah tidak memberikan pengaruh terhadap blokade jalur laut yang dilakukan Houthi Yaman. Anadolu melaporkan Houthi telah menyerang sebanyak 102 kapal Israel, Amerika Serikat, dan Inggris selama 202 hari agresi rezim Zionis di Gaza, Palestina. Demikian disampaikan pimpinan kelompok tersebut Abdul Malik Al-Houthi dalam pidatonya pada Kamis 25 April. Abdul Malik mengatakan sekitar 2 kapal yang terkait Israel menjadi sasaran setiap harinya oleh kelompok Houthi Yaman. Meski digertak banyak agresi ke Yaman serta hadirnya banyak kapal perang di berbagai negara barat, Houthi tetap leluasa menembaki kapal-kapal yang melintasi Laut Merah. Pimpinan Houthi menambahkan bahwa navigasi kapal Amerika Serikat di Laut Merah telah menurun hingga 80%. Houthi mengatakan kelompok tersebut berupaya memperluas operasinya di Samudra Hindia. Milisi yang didukung Iran itu menekankan perluasan operasinya akan mengakibatkan kapal-kapal Amerika Serikat terpaksa mengambil rute laut yang lebih panjang, sehingga akan berdampak pada perekonomian global dan meningkatkan biaya pengiriman asuransi dan harga barang. Disebut biaya operasi asuransi untuk satu kapal bagi beberapa perusahaan Amerika Serikat berjumlah hingga 50 juta dolar. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya dan akan menimbulkan masalah nyata bagi mereka. Namun klaim ini belum mendapatkan komentar langsung dari Amerika Serikat, Inggris maupun Israel. Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir mengalami kecelakaan lalu lintas pada Jumat 26 April waktu setempat. Mobil yang ditumpangi Ben-Gvir sampai terbalik di tengah jalan. Akibat insiden ini, Ben-Gvir harus dilarikan ke rumah sakit. Polisi menduga mobil yang dikendarai Menteri ekstremis sayap kanan Israel itu menerobos lampu merah sebelum kecelakaan terjadi. 2 kendaraan terlibat dalam insiden ini, sementara 5 orang dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami luka ringan. Kantor Ben-Gvir mengungkap kondisi menteri dalam keadaan baik dan sadar, namun kini dia dibawa ke pusat medis Semis terdekat untuk perawatan lebih lanjut. Putri Ben-Gvir, seorang penjaga, dan sopirnya juga termasuk di antara yang terluka. Media Ibrani melaporkan Ben-Gvir dan putrinya tidak mengenakan sabuk pengaman, sementara pengemudi kendaraan lain mengalami sakit parah di sekujur tubuhnya. Hingga kini pihak kepolisian Israel masih melakukan penyelidikan terkait kecelakaan ini. Menteri Keamanan Israel Itamar Ben-Gvir terluka ringan setelah mobil yang ia tumpangi terbalik di tengah jalan pada Jumat 26 April waktu setempat. Ben-Gvir diduga menerobos lampu merah sebelum kecelakaan terjadi. Rekaman dashcam mobil di lokasi memperlihatkan detik-detik kecelakaan. Dalam video yang beredar, nampak mobil hitam yang ditumpangi Ben-Gvir menerobos lampu merah. Namun kecelakaan tidak terhindarkan saat mobil Ben-Gvir ditabrak kendaraan dari lawan arah. Kendaraan Menteri ekstremis sayap kanan Israel itu kemudian terbalik di persimpangan. Pengawal menteri yang mengikutinya bahkan sampai lari melihat kejadian itu. Para pengawal bergegas menghampiri mobil Ben-Gvir dan segera menolongnya. Polisi mengatakan 2 kendaraan terlibat dalam insiden ini, sementara 5 orang dilarikan ke rumah sakit setelah mengalami luka ringan, termasuk Ben-Gvir dan putrinya. Hingga kini pihak kepolisian Israel sedang menyelidiki penyebab kecelakaan.
Kelompok militan Hizbullah Lebanon menembakkan setidaknya 30 roket ke Israel Utara. Serangan ini sebagai balasan atas drone IDF yang telah membunuh 2 orang di Lebanon Selatan. Time of Israel melaporkan rentetan serangan roket ke Israel Utara dilancarkan pada Jumat 26 April waktu setempat. Serangan balasan Hizbullah ini menargetkan kawasan Gunung Hermon, tepatnya menargetkan pangkalan militer Israel di daerah tersebut. Dalam serangan kali ini, Hizbullah menggunakan roket Katyusha, sistem pertahanan udara Iron Dome Israel dilaporkan bereaksi atas serangan Hizbullah. Beberapa roket berhasil dicegat dan ditembak jatuh, sementara roket lainnya menghantam area terbuka. Tidak diketahui apakah ada korban jiwa maupun luka dalam serangan Hizbullah ini. Hanya saja sirine tidak berbunyi di kota manapun, namun peringatan diaktifkan di area terbuka dan pangkalan militer di gunung. Ladang gas milik Emirat di wilayah Kurdistan Irak diserang pesawat tak berawak pada Jumat 26 April waktu setempat. Penyerangan ini menyebabkan 4 orang pekerja Yaman tewas. Serangan drone misterius menargetkan tangki penyimpanan bahan bakar. Seorang penasihat Perdana Menteri Kurdi Irak mengatakan produksi telah dihentikan setelah peristiwa. Serangan itu mengganggu pasokan gas ke pembangkit listrik di wilayah tersebut, menyebabkan kekurangan listrik di mana 2.500 megawatt listrik hilang. Berbagai upaya sedang dilakukan untuk memperbaiki kerusakan dan memulihkan pasokan gas. Hingga kini belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan mematikan tersebut. Pihak berwenang Kurdi mengecam serangan itu dan meminta pemerintah federal di Baghdad mencari cara untuk mencegah serangan lebih lanjut. Adapun ini merupakan serangan mematikan pertama terhadap kompleks Khormor milik perusahaan Uni Emirat Arab dan Nagas, namun ladang gas tersebut sebelumnya memang kerap diserang dalam beberapa tahun terakhir. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.